Tuhan untuk menyembah-Mu Yesus. Sebab Engkau Allah kami yang layak untuk kami tinggikan Tuhan. Engkau Allah kami Tuhan yang layak untuk kami sembah Yesus. Ini kami Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini. Kami datang padamu Yesus, membawa syukur dan sembah kami Tuhan. Bangkit berdiri Bapak Ibu. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga Tuhan Allah kami yang layak untuk kami tinggikan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan.
layak untuk kami tinggikan, Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan di tempat ini, Yesus. Setiap firman-Mu Bapa. Tuhan, kami menyadari tanpa-Mu Tuhan, kami tidak akan pernah menemukan seorang juru selamat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau mau lahir di dunia ini buat kami. Dan biarlah Engkau Tuhan juga lahir dalam setiap hati kami, kehidupan kami Tuhan, yang mengubah kehidupan kami, mengubahkan hati kami Tuhan. Biarlah hidup kami itu boleh sesuai dengan apa yang Tuhan mau Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan kami siap Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu pada hari ini Tuhan Yesus. Kami bersuka cita menyambut Engkau Tuhan yang lahir di dalam hati kami, di dalam hidup kami Bapa. Dan kami semua Tuhan yang percaya kami mau katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan sekali lagi Bapak Ibu. Haleluya. Mari kita mau tetap bersuka cita, bersukaria memuji nama Tuhan. Sebab Dia yang layak untuk kami tinggikan dan muliakan. Semua bagi nama penebus.
sorak-sorai bagi nama Tuhan. Ya, siapa di sini yang percaya bahwa Natal adalah hadiah terindah dari Tuhan? Boleh angkat tangannya? Haleluya. Ya, Natal juga adalah bukan hanya sekedar hadiah, tapi juga sanggup menolong kita, sanggup mengubahkan hidup kita. Amin. Berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Mari kita bersukacita menyambut kehadiran Tuhan. Bersukacitalah, mari sambut Sang Raja Damai, Juru Selamat dunia, datang untuk menebus umatnya. Kabar sukacita untuk kita semua yang berharap kepadanya. Mari kita semuanya katakan bersama-sama. Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasihnya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita Immanuel. Bersukacitalah, ya, mari sambut Sang Raja Damai, Juru Selamat dunia, datang untuk menebus umatnya. Kabar sukacita untuk kita semua yang berharap kepadanya. Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasihnya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita Immanuel. Natal adalah kisah kasih yang terindah, ya Tuhan, terima kasih Tuhan, setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita Immanuel. Mari kita semuanya tepuk tangan ya. Kurang kencang tepuk tangannya. Mari kita semangat, mari kita bersukacita karena Tuhan telah lahir di dunia ini buat saya, buat Anda semua di tempat ini. Amin. Kasih yang terindah, Tuhan beserta kita Immanuel. Sekali lagi. Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasihnya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita Immanuel. Tuhan beserta, Tuhan beserta, Tuhan beserta kita Immanuel. Mari kita berikan sorak-sorai lebih meriah lagi bagi Tuhan, lebih kencang lagi, lebih kencang lagi. Haleluya, haleluya. Ya, dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita siapkan hati, pikiran, dan jiwa kita. Sebentar lagi kita akan merayakan kelahiran Tuhan yang sangat kita nanti-nantikan.
Dan biarlah saat Tuhan lahir, kita sudah siap buat menerima Dia di dalam hati kita. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Haleluya. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan segenap hati kita. Katakan, seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan. Terima kasih Tuhan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib. Ya Tuhan, terima kasih, Allah yang perkasa, Yesus, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia,
Engkau, ya Raja Damai, Raja Damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Nasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat. Saya katakan dengan iman, Dia penasehat yang ajaib, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Mari kita sambut Dia, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari kita berikan sorak-sorai buat Tuhan Juru Selamat dunia yang sudah lahir di dunia ini untuk memberikan keselamatan bagi umat manusia. Terima kasih Bapa, terima kasih, haleluya Yesus, haleluya. Sungguh Tuhan, kami bersyukur Tuhan, di hari Natal ketika kami boleh mengingat akan kelahiran-Mu di atas muka bumi ini Tuhan. Kami bersyukur buat kasih Tuhan yang begitu besar kepada kami semua Tuhan. Tuhan yang telah datang ke dalam dunia menjadi sama seperti manusia untuk memberikan kepada kami keselamatan dan kehidupan kekal yang Tuhan janjikan bagi kami semua Tuhan. Hari ini kami bersuka cita Tuhan untuk menaikkan pujian penyembahan kami di hadapan-Mu, dan biarlah itu semua jadi persembahan yang menyenangkan hati-Mu saja Bapa. Dan saat ini tiba saatnya bagi kami untuk kami belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan yang karuniakan roh hikmat, roh hayu, roh pengertian yang daripada Tuhan, untuk kami boleh mengerti dan memahami Tuhan akan kebenaran firman-Mu bagi jalan kehidupan kami Bapa. Dan hamba berdoa menyerahkan Tuhan buat penyampaian kebenaran firman-Mu dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Kuasai hati dan pikiran kami Tuhan, untuk kami boleh dengan hati yang terbuka menerima akan kebenaran firman-Mu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang siap untuk terima berkat firman Tuhan katakan dengan iman bersama-sama, amin. Haleluya. Silakan Bapak Ibu Saudara kembali. Shalom saudara kasih Tuhan. Kita bersyukur buat kasih setianya yang limpah atas kehidupan kita. Ya, tema firman kita pada saat ini, ya bagaimana Tuhan itu yang mengubah akan jalan kehidupan kita. Kelahirannya mengubahkan akan hidup. Bapak Ibu saya kasih, kelahiran Yesus Kristus di muka bumi itu adalah wujud dari kasih-Nya yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun yang ada di dalam dunia ini. Tidak ada satu hal yang bisa dibandingkan dengan kasih Yesus kepada manusia, di mana Tuhan Yesus mau datang ke dalam dunia menjadi sama seperti manusia. Itu adalah bukti kasih yang begitu besar kepada kita sebagai umat pilihannya dan anak-anaknya. Bapak saya kasih, kelahiran Yesus 2000 tahun yang lalu di atas muka bumi ini tentunya membawa sukacita yang besar bagi kita semua.
Sebab apa? Sebab Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita, melepaskan kita dari belenggu dosa. Karena manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, Tuhan Allah, Yesus yang begitu mengasihi kita, Dia yang rela datang ke dalam dunia untuk memberikan keselamatan bagi setiap umat manusia. Dan karena kasih-Nya juga kepada kita, Tuhan itu rela datang ke dalam dunia. Dia menyetarakan dirinya sama seperti manusia. Ya, padahal Dia adalah Allah yang berkuasa, Dia Allah yang mulia, Dia Allah yang tidak pernah kekurangan apapun juga. Tapi Dia mau datang ke dalam dunia menjadi sama seperti manusia yang penuh dengan keterbatasan. Karena apa? Karena semuanya itu adalah bukti kasih yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita semua. Memang pada waktu itu kelahiran Yesus itu seolah-olah menjungkir balikan, dia akan logika manusia. Bagaimana kisah kelahiran Sang Juru Selamat yang seharusnya pada waktu itu menjadi satu momen, menjadi satu hal yang menggemparkan dunia, ya ternyata hanya ditunjukkan dengan kelahiran seorang bayi di palungan yang sangat sederhana. Tetapi kita melihat, meskipun pada Natal yang pertama, Tuhan Yesus tidak mendapat sambutan yang luar biasa dari manusia yang sedang diselamatkan oleh dirinya. Tetapi melalui kelahirannya, Yesus telah mengubah jalan sejarah hidup manusia. Manusia yang seharusnya berakhir di dalam kebinasaan api neraka yang kekal. Tetapi melalui kelahiran Yesus ke dalam dunia ini, mereka mendapatkan keselamatan, mereka mendapatkan kehidupan yang kekal, sehingga mereka dilayakkan untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga yang mulia. Dan karena kasih-Nya semuanya itu, karena karya yang Tuhan Yesus lakukan kepada manusia, ya maka itu tidak mustahil jika Tuhan Yesus tentunya juga dapat mengubahkan hidup kita semua. Amin. Kalau Tuhan Yesus bisa mengubah sejarah hidup manusia yang harusnya tinggal di dalam neraka yang kekal, diubahkan untuk mereka boleh masuk di dalam surga yang mulia, Tuhan Yesus pasti juga sanggup mengubahkan akan kehidupan kita. Karena Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang mampu melakukan segala sesuatunya atas di dunia ini. Tetapi satu hal yang perlu kita ingat, dapatkah perubahan itu datang dengan sendirinya? Ya, perubahan yang akan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita tentunya tidak bisa datang dengan sendirinya. Nah, saat ini kita akan bersama-sama belajar apa yang harus kita lakukan, ya sehingga kehadiran Yesus di atas muka bumi ini benar-benar dapat mengubah kehidupan kita, benar-benar membawa dampak yang nyata atas kehidupan kita semua. Nah, hal pertama yang agar Yesus dapat mengubah kehidupan kita, hal yang pertama yang bisa kita lakukan, ya untuk kita boleh mengalami Yesus yang lahir ke dalam dunia ini dan mengubahkan kehidupan kita. Hal yang pertama adalah mengundang Yesus masuk di dalam hati kita. Kita harus mengundang Yesus itu tinggal, masuk di dalam hati kita masing-masing. Wahyu 3 ayat 20 berkata, di situ dikatakan oleh firman Tuhan, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Dan dikatakan oleh firman Tuhan, firman Tuhan berkata, Tuhan itu sedang berdiri di muka pintu dan mengetuk. Bapak Ibu yang saya kasih, kalau Bapak Ibu lihat gambar yang ada di LCD ini, ya gambar ini terinspirasi dari ayat Wahyu 3 ayat 20 tadi. Ya, Tuhan berkata, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Nah, mungkin gambar ini tentunya tidak asing bagi kita. Banyak di antara kita yang mungkin pernah melihat gambar ini atau mungkin punya di rumah gambar Tuhan sedang mengetuk pintu. Nah, tetapi kalau kita perhatikan gambar yang ada di depan ini, menurut Anda, kira-kira ada sesuatu yang salah atau tidak dengan gambar tersebut? Ya, gambar yang ada di depan ini, ya, kira-kira ada sesuatu yang salah atau tidak? Kesalahan mendasar dari gambar yang ada di depan ini, ya,
Kesalahannya adalah sang pelukis itu lupa taruh pegangan pintu di sini. Ya, jadi pelukisnya lupa. Ya, pintu kan kalau kita lihat pintu yang umum ya, pintu pada umumnya kan punya yang namanya pegangan pintu atau handle pintu untuk membuka dan menutup pintu tersebut. Ya, tetapi di gambar ini pelukisnya lupa ya untuk melukiskan benda tersebut. Nah, ketika orang-orang melihat gambar seperti ini, mereka ngomong sama pelukisnya, Pak pelukis, itu pintunya kurang sempurna gambarnya. Di sininya tidak ada handle pintunya. Nah, ketika hal tersebut disampaikan kepada sang pelukis, ternyata sang pelukis memberikan sebuah jawaban yang sangat mengejutkan. Ya, pelukis itu berkata bahwa hal tersebut itu bukan merupakan suatu kesalahan atau keteledoran. Tetapi ia justru ya dengan sengaja membuat gambar tersebut di mana Tuhan Yesus berdiri di depan pintu yang tidak memiliki handle pintu atau pegangan pintu. Karena apa? Karena sang pelukis berkata ini sebetulnya ya merupakan gambaran bagaimana Tuhan itu yang sedang berdiri di depan pintu hati setiap orang. Bukan hanya sekedar gambaran pintu sebuah rumah, tetapi merupakan gambaran dari pintu hati setiap orang. Ya. Pelukis itu berkata, itulah sebabnya mengapa ketika saya menggambar gambar ini tidak ada handle pintu di luarnya. Karena apa? Karena pintu hati itu hanya bisa dibuka dari dalam. Pintu hati seseorang itu hanya bisa dibuka dari dalam. Jadi kalau kita mau membuka pintu hati kita, ya saat ini Yesus sedang mengetuk pintu hati kita. Apakah kita mau membukanya atau tidak? Jadi ketika kita mau membuka hati kita dan mengundang Tuhan Yesus masuk itu, maka Tuhan akan masuk di dalam kehidupan kita. Ya kita tahu Tuhan Yesus adalah orang yang sangat lembut hati. Dan Tuhan Yesus juga bukan tipe orang yang suka mendobrak pintu rumah orang untuk dia bisa masuk ke dalamnya. Dia mengetuk pintu hati kita dengan sopan, dengan lembut, sampai ada seseorang yang mau membuka hatinya dan mempersilakan Yesus itu masuk ke dalamnya. Pertanyaannya kemudian, bersediakah kita untuk kita membukakan pintu bagi dirinya, bagi Yesus, agar dia bisa masuk ke dalam diri kita, masuk di dalam hati kita, dan menerangi kehidupan kita dengan kemuliaannya. Hanya kita sendiri yang bisa memutuskan, karena pintu hati itu hanya bisa dibuka dari dalam. Tapi saya kasih, mungkin saat ini engkau sedang merasa tertekan dengan pergumulan hidup yang sedang engkau alami. Mungkin engkau sedang merasa putus asa dengan kehidupan yang sedang engkau jalani. Engkau merasa mungkin sedang ada yang terikat dengan dosa, bahkan merasa setiap persoalan di dalam kehidupannya seseolah tidak ada jalan keluarnya lagi. Ketika kita di dalam keadaan seperti itu, di tengah pergumulan, di tengah masalah yang sedang terjadi, ya janganlah kita pergi menjauhi Tuhan, ya tetapi bukalah hatimu untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sejati di dalam kehidupanmu. Karena Tuhan sendiri yang sanggup untuk memberikan kita penghiburan. Tuhan sanggup memberikan kepada kita kekuatan. Bahkan Tuhan Yesus yang kita percaya ketika kita mau mempersilahkan Dia masuk di dalam hati kita. Dia Tuhan yang sanggup untuk memberikan kita jalan keluar buat setiap pergumulan yang sedang kita alami. Amin. Ya kita punya Tuhan yang berkuasa, Dia mampu melakukan segala sesuatu. Bahkan saat ini pun Tuhan tahu apa yang sedang menjadi pergumulan kita. Dan Dia rindu untuk menolong kita. Itulah sebabnya kenapa Yesus berdiri di depan pintu hati kita masing-masing. Dan Dia mengetuk pintu itu. Karena Dia rindu untuk menolong kita.
Dia rindu terlibat di dalam kehidupan kita, sehingga Tuhan Yesus bisa berkarya, Tuhan Yesus bisa mengubahkan kehidupan kita, bahkan Tuhan bisa melakukan terobosan-terobosan yang dahsyat atas kehidupan kita. Yesus yang kita percayai, Tuhan tahu kelemahan kita. Dia juga tahu masalah terbesar yang sedang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Itulah sebabnya Dia datang kepada kita. Dia mengetuk pintu hati kita. Dia sedang menunggu kita untuk mengundang Yesus itu bisa masuk di dalam kehidupan kita, sehingga kuasa Tuhan itu bisa bekerja. Dia memberikan kekuatan kepada kita agar kita boleh menjadi pemenang atas masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita saat ini. Bapak Ibu saya kasih, jangan sampai ya kita mengulang kesalahan yang dilakukan oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ya, kalau kita baca di dalam firman Tuhan, khususnya di dalam perjanjian baru, tidak peduli seberapa banyak kebenaran yang sudah Tuhan Yesus ungkapkan kepada mereka, Tuhan tunjukkan kepada mereka, tetapi mereka menutup pintu hati mereka, dan mereka tidak mau mendengar suara Tuhan. Bahkan apa yang mereka lakukan? Mereka justru mencoba mencari kesalahan Tuhan Yesus berkali-kali. Ya, mereka menjebak Tuhan Yesus dengan berbagai-bagai pertanyaan-pertanyaan. Ya, mereka mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya mereka justru memakukan Sang Juru Selamat di atas kayu salib. Ya, jangan sampai kita menjadi seperti ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang pada akhirnya justru menyalibkan Yesus ketika Tuhan sedang menegur kehidupan kita. Hari ini Tuhan Yesus datang di depan pintu hati kita masing-masing. Dia mengetuk, Dia sedang menunggu dengan penuh kasih saat engkau mau membuka hatimu kepadanya. Oleh karena itu janganlah kita menutup pintu hati kita, ya, dan melewatkan kesempatan yang sangat luar biasa untuk membawa Yesus yang berkuasa, Yesus yang dapat menyelamatkan kita itu masuk dan mengubahkan kehidupan kita. Bapak Ibu saya kasih, orang-orang yang menutup pintu hatinya terhadap kehadiran Tuhan, itu pasti akan sulit merasakan damai sejahtera di dalam hidupnya. Kenapa mereka sulit merasakan damai sejahtera di dalam hidupnya? Karena selama kita hidup di dunia ini, ya tentu kita bisa atau pernah mengalami yang namanya kecewa. Kita pernah yang mengalami rasanya bagaimana kita sakit hati, luka batin ataupun hati yang pahit. Ya, tidak bisa dipungkiri itu mungkin terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, meskipun sekarang ini kita bisa melihat ada begitu banyak dokter, ada begitu banyak apotek, ya tetapi apakah kita bisa mendapatkan obat untuk yang namanya kecewa, yang namanya sakit hati, yang namanya luka batin, yang namanya hati yang pahit? Anda boleh pergi ke apotek manapun, kepada dokter manapun, mereka tidak bisa memberikan resep atau obat untuk mengatasi yang namanya kecewa, sakit hati, luka batin ataupun hati yang pahit. Ya, lalu gimana caranya ketika hal ini terjadi di dalam kehidupan kita? Ya, jawabannya hanya satu. Hanya melalui kehadiran Tuhan Yesus di dalam hati kita yang sanggup memulihkan hati manusia yang sedang mengalami sakit hati, mengalami kecewaan, mengalami luka batin, ataupun mengalami hati yang pahit. Caranya hanya satu, mengundang Yesus itu masuk di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita mengundang Yesus masuk di dalam kehidupan kita, maka semua hal tersebut itu akan dipulihkan oleh Tuhan. Ya, kita perlu belajar dari banyak tokoh Alkitab yang kita baca di dalam Alkitab kita. Ya, salah satunya dari Yusuf. Ya, bagaimana dia punya respon yang benar. Ya, walaupun dia ditolak oleh saudara-saudaranya, dijauh oleh saudara-saudaranya, bahkan dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya, dia difitnah, bahkan dipenjara, tetapi dia tetap punya respon yang benar kepada Tuhan. Yusuf tidak pernah bersungut-sungut. Yusuf tidak pernah komplain sama Tuhan.
buat segala sesuatu yang dia alami di dalam kehidupannya. Dia dibuat kecewa, dia disakiti, dia dijauhi saudara-saudaranya. Tetapi Yusuf punya respon yang benar, dan itu dipandang Tuhan sebagai satu hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Begitu juga dengan Daud, ya, dia mempunyai hati yang mengampuni Saul. Padahal Saul itu berkali-kali hendak membunuh Daud. Tetapi Daud tidak menyimpan dendam kepada Saul, tetapi dia justru mengampuni Saul. Bapak Ibu saya kasih, saat ini maukah kita membuka hati kita untuk Tuhan? Karena jika Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh ada di dalam hati kita, ya niscaya tidak akan ada lagi wajah-wajah yang muram, ya, wajah-wajah yang orang katakan mungkin seperti pepaya atau seperti kuda, ya, wajah-wajah yang tidak ada senyumnya, ya, wajah-wajah yang angker, ya, wajah-wajah yang tidak bisa membagikan sukacita, ya, juga segala perasaan benci, ya, segala rasa pahit hati itu akan dipulihkan. Karena apa? Karena ada Tuhan Yesus, Sang Raja Damai itu tinggal di dalam hati kita. Ya, tadi kita menyanyikan lagu bahwa Yesus adalah Sang Raja Damai. Dan ketika Sang Raja Damai itu tinggal di dalam hati kita, Dia akan membebat setiap luka hati kita. Dia akan memulihkan, ya, setiap hati yang pahit menjadi hati yang memancarkan akan air kehidupan buat orang-orang yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, marilah kita mengundang Yesus itu benar-benar tinggal dan masuk di dalam hati kita. Ya, tidak hanya sekedar label orang Kristen, tetapi Yesus itu harus benar-benar ada di dalam hati kita. Itu yang pertama. Sehingga ketika kita mengundang Yesus tinggal dan masuk di dalam hati kita, ya maka itu akan membuat hidup kita menjadi berubah. Dan yang kedua, perubahan itu bisa terjadi ketika kita mau, setelah kita mengundang Yesus masuk di dalam hati kita. Hal yang kedua adalah kita harus mengenakan manusia baru. Efesus pasal 4 ayat ke-20 sampai dengan yang ke-24, firman Tuhan mengatakan, tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Firman Tuhan mengatakan kepada kita untuk kita dapat mengenakan manusia baru. Di situ dikatakan oleh firman Tuhan, terlebih dahulu kita harus menanggalkan manusia lama. Untuk dapat mengenakan manusia baru, manusia lama yang ada di dalam diri kita itu harus kita tanggalkan atau kita tinggalkan. Kenapa hal itu perlu dilakukan? Ya, kenapa kok manusia lama ini tidak harus kita tinggalkan baru bisa mengenakan manusia baru? Kenapa tidak langsung mengenakan manusia baru saja? Karena manusia lama itu akan selalu menghambat pertumbuhan manusia baru. Kalau kita tidak menanggalkan sifat-sifat manusia lama kita, maka manusia baru yang kita pakai, yang kita kenakan itu akan sering sekali berbenturan dengan manusia lama yang ada di dalam diri kita. Dan itu akan menimbulkan pergumulan yang berat di dalam kehidupan kita. Ya, jadi untuk kita bisa mengenakan manusia baru, terlebih dahulu manusia lama itu harus kita tanggalkan atau tinggalkan terlebih dahulu, sehingga manusia baru itu bisa berkembang dengan baik. Dan Tuhan Yesus ingin agar kita memiliki manusia baru yang terus-menerus itu diperbarui. Itulah sebabnya kenapa manusia yang lama itu harus dibuang, manusia yang lama itu harus dimatikan, manusia yang lama itu harus disalibkan, ditinggalkan, jangan lagi dibawa bersama dengan manusia baru yang Tuhan karuniakan di dalam kehidupan kita.
Karena selama manusia lama kita tidak kita tinggalkan, tidak kita buang, tidak kita salibkan, maka kita akan terus mengalami pertentangan demi pertentangan di dalam kehidupan kita antara manusia yang lama dengan manusia yang baru. Lalu bagaimana caranya agar kita boleh menjadi manusia yang baru? Setelah kita tinggalkan manusia yang lama kita, sifat-sifat yang lama kita mau belajar untuk kita boleh mengenakan manusia yang baru. Cara yang pertama tadi dikatakan dalam firman Tuhan Efesus pasal 4, ya, agar kita bisa menjadi manusia yang baru. Yang pertama, mau belajar dan mendengar. Efesus pasal 4 ayat ke-20-21 berkata, tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Bapak Ibu saya kasih, setelah kita lahir baru, bukan kemudian otomatis kita jadi sempurna. Ya, tetapi kita masih perlu yang namanya belajar. Ya, ketika kita mengenakan manusia baru, tidak tiba-tiba, ya, orang Semarang berkata tidak ujuk-ujuk jadi manusia yang sempurna. Tetapi kita harus mulai belajar. Belajar apa? Belajar untuk sabar. Ya, kalau dulunya sukanya terburu-buru, ya, sukanya yang serba instan, sekarang belajar untuk lebih sabar. Belajar untuk dapat mengasihi orang lain. Belajar untuk dapat mengampuni orang lain. Ya, belajar setia kepada apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Ya, hal-hal ini tampaknya sepele buat kita, tetapi seringkali kita lupa. Ya, tidak mudah untuk melakukan hal-hal yang kelihatannya sepele di mata kita. Ya, belajar setia itu kelihatannya mudah, tetapi ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Selain itu kita juga perlu belajar untuk mendengar perintah Tuhan, mendengar suara Tuhan, agar apa? Agar kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dan untuk itulah firman Tuhan berkata, mau belajar dan mau mendengar. Lalu hal yang kedua, untuk kita bisa menjadi manusia yang baru, kita harus mau menerima. Efesus pasal 4 ayat 21 berkata, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus. Mau menerima bahwa dirinya itu bukanlah orang yang sempurna. Ya, kita tetap ketika kita menjadi manusia yang baru, kita tetaplah manusia yang punya banyak keterbatasan dan punya banyak kelemahan. Tetapi ketika kita mau menyerahkan hidup kita mau menerima bahwa diri kita bukan orang yang sempurna, ya, sehingga kita mau menyerahkan hidup kita untuk diproses dan dibentuk oleh Tuhan, ya, untuk menjadi manusia yang sesuai sama seperti apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan kita. Dan orang-orang yang mau menyerahkan hidupnya, dia mau berusaha, dia mau diproses untuk melakukan apa yang telah dipelajari dan didengar dari kebenaran firman. Ya, setelah tadi belajar dan mendengar, ya, kebenaran firman, kita belajar, kita mendengar, dan kemudian yang ketiga, kita belajar untuk melakukannya, mau menerima, melakukan apa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kita. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga, untuk menjadi manusia yang baru, kita juga harus menanggalkan manusia lama tadi. Ya, manusia lama itu harus ditinggalkan. Efesus 4:22 berkata, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama, yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Setiap orang yang datang kepada Yesus, dia harus menanggalkan manusia lama. Yang harus ditinggalkan atau ditanggalkan adalah hal-hal yang bisa menghambat berkat Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Mujizat Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Kasih dan anugerah Tuhan itu tercurah di dalam kehidupan kita. Hal-hal apa yang bisa menghambat? Misalnya tadi ketidaksabaran. Ya, itu bisa menghambat mujizat Tuhan.
bisa menghambat anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Lalu ada yang namanya ketidaktaatan. Ya, hidupnya itu tidak lurus. Hidupnya itu suka melenceng ke kanan dan ke kiri. Hidupnya itu tidak lurus, itu namanya tidak taat. Lalu ada yang ketiga namanya kesombongan. Ya, kesombongan. Lalu juga pikiran-pikiran duniawi. Hal-hal ini bisa menghambat berkat, mujizat Tuhan, dan anugerah Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Ya, yang tahu Bapak Ibu sendiri. Ya, kita tidak usah menghakimi satu yang lain. Anda periksa diri Anda sendiri. Apakah hal ini ada di dalam kehidupan kita? Ya, harus menanggalkan manusia lamanya. Jangan manusia lamanya ini terus dibawa. Itu akan banyak menimbulkan pertentangan di dalam kehidupan kita. Dan kita perlu sadar dan tahu bahwa menjadi manusia yang baru itu memerlukan yang namanya perjuangan. Menjadi manusia baru perlu yang namanya kerja keras. Menjadi manusia yang baru perlu waktu yang lama dan proses yang tidak selalu enak. Kadang proses itu harus menyakitkan diri kita. Tetapi itu menjadi bagian bagaimana kita mau menjadi manusia yang baru di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir, yang keempat, ya, bagaimana kita menjadi manusia yang baru, kita harus mau terus-menerus diperbaharui. Efesus pasal 4 ayat ke-23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Seorang manusia yang baru tentu akan diperbaharui di dalam roh dan pikirannya. Hidup kekristenan yang kita jalani saat ini itu tidak sekedar diperbaiki oleh Tuhan. Hidup kita yang kita serahkan kepada Tuhan setelah Yesus masuk di dalam hati kita, itu tidak sekedar diperbaiki, tetapi juga terus-menerus diperbarui di dalam Tuhan. Dibuat menjadi baru. Firman Tuhan katakan dibuat menjadi satu ciptaan yang baru. Ya, mungkin casingnya tetap sama, tetapi dalamnya beda. Itu yang namanya kita menanggalkan manusia lama, tetapi kita menjadi manusia yang baru di hadapan Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita mau menanggalkan manusia yang lama dan kita mau mengambil langkah iman untuk kita mengenakan manusia yang baru di hadapan Tuhan? Ya, tanpa kita sadari, ternyata banyak orang yang percaya bahwa Tuhan itu berkuasa untuk mengubah hidupnya. Ya, semua percaya bahwa Tuhan itu sanggup mengubah kehidupan kita. Tetapi ternyata hidupnya tidak berubah. Kenapa? Karena orang tersebut belum mau menanggalkan manusia lamanya. Dia masih suka dengan manusia lamanya. Ya, manusia itu seringkali ketika dikasih yang baru, yang lama itu tidak mau dibuang. Yang lama itu mau tetap dipakai. Ya tetap, padahal Tuhan Yesus maunya kalau kita mau menjadi manusia yang baru, ya manusia lamanya dibuang, manusia lamanya dimatikan. Ya, pakai manusia yang baru sepenuhnya. Agar apa? Agar kita itu menjadi sepenuhnya kudus di hadapan Tuhan. Dan kita layak untuk menerima setiap janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan Yesus tidak suka orang yang tidak mau mengambil pilihan dalam kehidupannya. Ada orang-orang yang lebih suka itu mengambil pilihan zona abu-abu di dalam hidupnya. Ya, dia tidak mau pilih putih atau hitam. Dia maunya di tengah-tengah, maunya abu-abu. Karena apa? Cari amannya. Tetapi di dalam kehidupan kekristenan kita tidak bisa seperti itu. Ya, mau di kanan atau mau di kiri. Tuhan Yesus berkata dalam firman Tuhan. Ya, firman Tuhan mengatakan, siapa yang jadi Allahmu? Allah Bapa atau Mamon? Mamon itu uang. Siapa yang mau jadi Tuhan dalam kehidupan kita? Tidak bisa separuh uang, separuh Tuhan. Harus pilih salah satu. Kalau mau hamba uang, ya jadilah hamba uang. Kalau mau jadi pengikut Tuhan, ya jadilah pengikut Tuhan yang setia dan sungguh-sungguh. Ya, oleh karena itu kita harus mau. Untuk kita boleh memiliki hidup yang berubah, kita tidak bisa ada di tengah-tengah. Ya, kita harus mengambil pilihan. Kalau Anda mau mengalami manusia yang baru dan hidup Anda berubah,
ya tinggalkanlah manusia lama itu, buang manusia yang lama itu, pakai manusia yang baru dalam kehidupan kita. Tangan Tuhan Yesus terbuka untuk menerima kita, asalkan kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, kita mau bertobat dan mau meninggalkan kehidupan kita yang sia-sia dan penuh dengan dosa. Ya, tidak ada kata terlambat bagi kita untuk kita bertobat selama kita mau sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan. Lukas pasal 5 ayat 32 itu berkata, ya aku datang bukan untuk memanggil orang yang benar, tetapi orang yang berdosa. Supaya apa? Supaya mereka itu bertobat. Tuhan, kalau manusia bisa menyelamatkan dirinya sendiri, saya percaya Yesus Kristus tidak perlu lahir di atas muka bumi ini. Tetapi karena manusia tidak bisa menebus dirinya sendiri, sehingga Yesus itu rela datang ke dalam dunia. Ya, dikatakan untuk apa? Untuk orang-orang yang berdosa. Supaya apa? Supaya mereka bertobat. Dan ketika mereka bertobat, hidup mereka diselamatkan dari kekekalan api neraka. Tuhan Yesus itu datang tidak untuk orang-orang yang sudah benar, yang sudah merasa dirinya bisa selamat buat dirinya sendiri, tetapi dia mau datang buat orang-orang yang rendah hati. Ya, dia mau datang untuk semua orang yang merasa dirinya berdosa. Sehingga apa? Sehingga mereka boleh bertobat dari setiap dosa-dosa mereka. Dan ketika mereka menerima Tuhan di dalam kehidupan mereka, hidup mereka diselamatkan. Tapi yang saya kasih, Natal bukanlah sekedar untuk dirayakan ataupun diperingati. Tetapi Natal menjadi sebagai momen di dalam kehidupan kita untuk kita setiap hari memperteguh iman kita kepada Yesus agar kita bisa diubahkan menjadi sama seperti Kristus. Di Natal kita bisa belajar mengenai kerendahan hati. Bagaimana Tuhan itu yang raja di atas segala raja mau datang ke dalam dunia, lahir di kandang yang hina, bukan di satu istana yang mewah ataupun di rumah bangsawan ataupun di rumah seorang putri yang kaya raya, tetapi dia milih untuk dilahirkan oleh seorang Maria. Ya, lahirnya juga tidak di tempat yang seharusnya, tetapi Tuhan rela melakukan semuanya itu. Sehingga apa? Sehingga setiap orang boleh datang kepadanya. Ya, orang Majus yang berada bisa datang menyembah Yesus. Gembala-gembala yang sehari-hari ada di padang, mereka bisa datang juga untuk bertemu dengan Yesus sang juru selamat dunia. Dan ketika kita mengingat Natal, itu akan mengingatkan kepada kita bagaimana kita untuk belajar, untuk kita diubahkan menjadi serupa dengan Kristus, meneladani apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan bagi kita semua, apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan bagi kita. Oleh karena itu, mari kita jadikan Natal ini ya untuk kita berubah menjadi semakin dewasa rohani, ya menjadi semakin mengasihi, semakin melayani, dan semakin menjadi berkat bagi sesama. Dan kalau kita mau berubah, mari kita jalani bersama-sama. Di tahun depan gereja kita punya tema tentang transform. Bagaimana kita mau bersama-sama belajar berubah ya dalam perjalanan kehidupan kerohanian kita di hadapan Tuhan. Dan kita percaya kita tidak melakukannya dengan kekuatan kita sendiri, tetapi Tuhan dan Allah Roh Kudus yang akan membantu kita, yang akan menolong kita untuk kita boleh menjadi orang-orang yang semakin berkenan di hadapan Tuhan, dan hidup kita diubahkan menjadi satu hidup yang boleh memuliakan dan membawa kesaksian buat kemuliaan akan nama Tuhan. Amin. Mari kita mau bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita angkat sebuah pujian bukan dengan barang fana. Kau membayar dosaku, tetapi dengan darah yang mahal Tuhan sudah menebus kehidupan kita semua, sehingga kita menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Mari kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah.
bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbanan. Katakan bersama-sama, ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bapak Ibu saya kasih, hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita di saat momen Natal seperti ini, kita mengingat bagaimana Tuhan Yesus datang ke dalam dunia dan Dia rindu mengubahkan dengan kehidupan kita semua, untuk kita boleh mengalami akan setiap janji Tuhan dan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita semua. Dan marilah kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh dengan kasih kepada Tuhan. Dan saat ini, buat Bapak Ibu yang rindu
untuk mengalami perubahan di dalam hidupmu, mengalami perubahan di dalam karir dan pekerjaanmu, mengalami perubahan di dalam keluarga, mengalami perubahan dalam segala aspek hidupmu. Kalau kau percaya Tuhan sanggup bekerja dan kuasa Tuhan sanggup untuk mengubahkannya, mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang sanggup untuk mengubahkan kehidupan kita. Dan kalau kau rindu mengalami perubahan daripada Tuhan, kita mau berkomitmen bersama-sama untuk kita meninggalkan hidup kita yang lama, mengundang Yesus masuk di dalam hati kita, dan biarlah kemuliaan Tuhan yang menerangi seluruh kehidupan kita, sehingga hidup kita boleh berubah, hidup kita boleh mengalami akan janji-janji Tuhan, mujizat, kasih, anugerah Tuhan itu boleh nyata di dalam kehidupan kita. Memang tidak mudah, tetapi kita punya Roh Kudus yang akan menolong kita untuk kita boleh melakukan semuanya itu. Dan kalau engkau percaya Tuhan sanggup melakukan semuanya itu, mari kita katakan bersama-sama, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Inilah doa kami di hadapan-Mu Tuhan, menjadi sama seperti yang Tuhan ingini. Setiap kami rindu Tuhan mengubah hidup kami untuk menjadi seturut dengan kehendak-Mu Tuhan, seperti apa yang Tuhan ingini di dalam kehidupan kami Bapa. Roh Kudus, Kau tolong kami Tuhan, untuk kami boleh belajar menanggalkan manusia lama kami Bapa, dan kami boleh mengenakan manusia yang baru. Di tahun yang baru Tuhan, kami menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan. Amin. Kami boleh mengundang Yesus masuk dan bertahta di dalam hati kami Bapa. Amin, Tuhan Yesus. Sehingga ketika kami boleh memasuki tahun yang baru, di tahun yang baru kami boleh melihat hal-hal yang dahsyat yang Tuhan kerjakan atas kehidupan kami semua Tuhan. Hidup yang berubah, hidup yang bertransformasi, karena kami menjadi sama seperti apa yang Tuhan ingin kami menjadi ketika Engkau menciptakan kehidupan kami di dunia ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan di hari Natal ini, untuk kami boleh mengingat Tuhan akan kasih Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami Tuhan, dan Tuhan ingin bekerja berkarya lebih lanjut di dalam kehidupan kami Tuhan, mengubah kehidupan kami, memperbarui kehidupan kami, untuk kami lebih menjadi anak-anak Tuhan yang semakin berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman yang boleh Hamba bagikan pada saat ini. Jadikan rema dan terang buat kehidupan kami Tuhan, sehingga kami tidak berjalan di dalam kegelapan, tetapi kami boleh melangkah di dalam terang kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pada saat ini, dan Kau juga melayakan menyucikan kami semua Tuhan,
untuk kami boleh bersama-sama mengambil bagian di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara kembali, dan kita akan bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk kita boleh mengambil bagian di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Dan saya mengundang para petugas perjamuan kudus bisa maju ke depan. Jadi kita akan bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk kita boleh mengambil bagian di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Di malam terakhir ketika Tuhan Yesus akan disalibkan, Tuhan Yesus mengadakan perjamuan yang terakhir bersama dengan murid-muridnya di loteng Yerusalem. Di sana Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya, dia mengambil roti, dia membagi-bagikannya kepada murid-muridnya dan berkata, inilah tubuhku yang telah dipecahkan bagi kamu. Setelah makan Tuhan mengambil cawan anggur dan berkata, inilah darahku yang telah dicurahkan bagi kamu untuk menebus setiap dosa dan pelanggaranmu. Tuhan berkata, ingatlah setiap kali makan tubuhku dan minum darahku akan pengorbanan yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita semua. Mari kita bersama-sama berdoa datang kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat pengorbanan bagi kami Tuhan. Kami dibayar dengan darah yang mahal, tubuhmu terpecah bagi kami Tuhan. Dan kami berdoa, biarlah Engkau sendiri yang saat ini menyucikan, melayakkan dan menguduskan kami Tuhan. Buat para pelayan perjamuan kudus dan juga buat setiap jemaat Tuhan yang akan mengambil bagian di dalam tubuhmu, untuk kami boleh bersama-sama mengambil bagian di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Kau menyucikan dan menguduskan kami semua Tuhan, dan melayakkan kami mengambil bagian di dalam perjamuan pada saat ini. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari dengan iman dan percaya kita mau mengambil roti tubuh Tuhan dan cawan darah Yesus. Inilah darah Yesus, inilah cawan tubuh Yesus yang telah dipecah-pecahkan bagi kita semua. Dan kita mau bersama-sama mengingat akan pengorbanan yang sudah Tuhan Yesus lakukan bagi kita semua. Dia yang menebus hidup kita, dia yang menyucikan hidup kita, menghapuskan setiap dosa dan pelanggaran kita. Mari kita angkat pujian tadi, bukan dengan barang fana, bukan dengan barang fana, kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak, kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini, bukan dengan barang fana, bukan dengan barang fana, Kau menebus diriku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah,
bersama-sama. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini kau letakkan pada misbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. 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 Mari pada saat ini kita mau pegang roti tubuh Tuhan di tangan kanan kita. Kita angkat tinggi ke atas dan kita akan bersama-sama berdoa, memperkatakan perkataan iman. Karena apa yang kita katakan di hadapan Tuhan, itu yang akan Tuhan lakukan atas kehidupan kita semua. Mari ikuti kata-kata saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya aku percaya roti ini roti ini adalah tubuh Tuhan. adalah tubuh Tuhan Dan cawan ini dan cawan ini adalah darah Yesus. adalah darah Yesus. Oleh darahnya, Oleh darahnya segala dosa segala dosa dan kesalahanku dan kesalahan sudah ditebus, sudah ditebus, diampuni Tuhan diampuni Tuhan di atas salibnya. di atas. Sekarang aku selamat Sekarang aku selamat dan masuk kerajaan surga. dan masuk kerajaan. Oleh bilurnya, Oleh bilurnya segala kelemahan segala kelemahan dan sakit penyakitku sakit penyakit sudah ditanggung Tuhan sudah ditanggung di atas kayu di salibnya. atas kayu salib. Sekarang aku sembuh, Sekarang aku sembuh. sekarang aku sehat, Sekarang aku sehat karena mujizat Tuhan karena mujizat nyata dalam hidupku. nyata dalam hidup. Sekarang hidupku senang, Sekarang hidupku diberkati Tuhan berkati Tuhan untuk melayani gerejanya. melayani gereja. Dalam nama Tuhan Yesus Dalam Kristus. nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh iman dan percaya, mari kita makan roti tubuh Tuhan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita pindahkan cawan darah Yesus di tangan kanan kita. Inilah darah Yesus yang telah dimeteraikan dengan perjanjian baru. Kita mengingat pengorbanan Yesus ketika kita makan roti tubuh Tuhan dan cawan darah Yesus dengan iman dan percaya. Kita mengingat pengorbanan Yesus di kayu salib, kita mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, pengorbanan-Mu menyelamatkan kehidupan kami Tuhan. Pengorbanan-Mu menebus hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih buat kasih Tuhan yang begitu besar bagi kami. Engkau mati di atas kayu salib ganti kami Bapak. Kami bersyukur buat pengorbanan yang sudah Tuhan kerjakan atas kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan, lewat pengorbanan-Mu Tuhan, kami boleh selalu mengingat kasih Tuhan yang begitu besar. Dan biarlah kami boleh menyerahkan hidup kami kepadamu Tuhan, untuk kami menjadi seperti yang Tuhan inginkan atas kehidupan kami Tuhan. Kehadiran-Mu di muka bumi ini Tuhan, membawa perubahan yang besar bagi kehidupan kami semua Bapa. Bersyukur dan berterima kasih, dan juga memberkati Tuhan buat setiap jemaat Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam persidangan tubuh dan darah Tuhan pada saat ini. Kami percaya mereka yang sedang dalam pergumulan, mereka yang sedang sakit Tuhan, jamah dan sembuhkan Tuhan. Kau berikan jalan keluar, karena kami percaya, kami bersyukur kabarnya Tuhan yang sungguh sangat berkuasa
dan kuasa Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Saya percaya, bersyukur, berterima kasih Bapa buat saat yang indah untuk perjamuan asa yang boleh kami adakan yang sebagai yang terakhir di tahun ini Bapa. Dan ini boleh selalu membawa hidup kami Tuhan mengingat akan pengorbananmu yang begitu besar yang sudah Tuhan kerjakan bagi kami semua. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebaikan-Mu Bapa. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sementara cawan-cawan bisa kembali dikumpulkan. Darah Yesus menghapuskan segala dosaku. Darah Yesus menghapuskan segala dosaku. Bilur Yesus menyembuhkan segala sakitku. Kasih Yesus, oh sungguh indah. Kasih dan kuasanya tidak berubah. Yang lemah Dia kuatkan, yang sakit Dia sembuhkan, yang susah Dia hiburkan. Haleluya. Kasih Yesus sungguh indah, kuasa Yesus tak berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Yang lemah Dia kuatkan, yang lemah Dia kuatkan, yang sakit Dia sembuhkan, yang susah Dia hiburkan. Haleluya. Kasih Yesus sungguh indah, kuasa Yesus tak berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini, kita akan mendengarkan beberapa informasi kegiatan gereja kita yang nanti akan disampaikan oleh Pendeta Pratama Yuhan Immanuel. Waktu dan tempat kami persilahkan. Cek. Shalom, Bapak kasih Tuhan. Saya akan sampaikan beberapa informasi untuk kegiatan Natal dan Tahun Baru gereja kita. Ibadah perayaan Natal akan diadakan pada hari Minggu 25 Desember 2022 jam 8 pagi bersama dengan Bapak Evangelis Jerry Sony Makinggung, dan akan dimeriahkan dengan Christmas Praise and Worship, Glorious Dancer, Philadelphia Kids, serta tim angklung GPI Semarang Indah. Dan adapun dress code untuk ibadah tanggal 25 adalah bebas, saudara. Kemudian ibadah ucapan syukur tahun baru akan diadakan pada hari Minggu 1 Januari 2023 jam 8 pagi bersama dengan Bapak Pendeta Yohan Hadi Prayitno, dan akan dimeriahkan dengan Philadelphia Kids, tim angklung GPI Semarang Indah. Ada mujizat di sini edisi tahun baru, kapsul firman, dan juga door prize. Nah, untuk tanggal 1 Januari ada dress code-nya, yaitu kaos hitam Philadelphia atau nuansa gelap. Informasi berikutnya, anggaran dana yang dibutuhkan untuk acara Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 adalah sebesar 25 juta rupiah, dan persembahan yang telah diterima adalah sebesar 24.110.000 rupiah, sehingga masih ada dana yang dibutuhkan sebesar 890.000 rupiah. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin mendukung acara tersebut, di atas dapat memberikan persembahannya melalui amplop persembahan khusus Natal dan Tahun Baru yang telah kami sediakan, atau dapat juga dilakukan melalui transfer ke nomor rekening yang akan kami tampilkan pada kolom deskripsi. Ini yang di online ya saudara. Kemudian info door prize yang telah masuk adalah sebagai berikut: 10 selimut, 10 handuk besar, 5 spray single, 2 kontainer set, 1 rice cooker, 2 buah lampu meja, 1 rak piring, 26 pouch minyak goreng, 2 set rantang, 2 buah mangkok sayur, 1 set rantang enamel,
1 buah tekoset, dan 2 buah rak kabinet. Dan kami masih membuka kesempatan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang rindu untuk berbagi berkat dalam acara door prize yang akan diadakan dalam acara ibadah tahun baru. Bapak Ibu dapat menghubungi sekretariat gereja atau Bapak Pendeta Madya Samuel Lloyd Prayitno. Dan berikutnya bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan kasih dan persepuluhannya bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika Bapak Ibu akan pulang. Dan saat ini tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian, mari kita dapat bangkit berdiri bersama dan berdoa mengakhiri ibadah kita hari ini dan menerima berkat Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan-Mu, pemeliharaanmu, kasih setiamu, Tuhan, anugerah-Mu yang tidak pernah berhenti mengalir kami rasakan dalam hidup kami. Demikian juga hari ini kami menikmati kebaikan-Mu, menikmati hadirat-Mu, menikmati firman-Mu Tuhan, dan persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu, kesempatan yang Kau berikan untuk kami dapat beribadah sekali lagi pada hari ini Tuhan. Dan sebentar kami mau akhiri ibadah kami berdoa biar Kau curahkan Tuhan berkat-Mu atas kami semua. Bapak Ibu kasih Tuhan, pada akhir ibadah kita mari angkatlah kedua tangan-Mu kepada Tuhan, tangkap dan terimalah berkat Tuhan atas hidup-Mu. Tuhan memberkati keluarga dan rumah tangga-Mu, Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan-Mu, Tuhan memberkati Engkau dengan kesehatan yang baik, Tuhan memberkati pendidikan yang sedang Kau jalani, Tuhan memberkati pelayanan-Mu makin dahsyat dan luar biasa. Tuhan memberkati hidup-Mu sehingga hidup-Mu berhasil, beruntung dan berkemenangan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyertai Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha, saat Tuhan Yesus yang sangat kita kasih itu datang kembali untuk kali yang kedua. Dan semua yang percaya pulang terima berkat Tuhan berkata, amin.